Ini setiap daerah lain-lain namanya nih. Namanya istilahnya gondongan, tapi istilah kedokterannya parotitis epidemika, yaitu bengkak di sini. Kelenjar parotisnya membengkak. Kalau ada, biasanya penularannya di sekolah. Makanya setiap hari ada aja pasien saya yang dengan penyakit ini. Mengobatinya secara tradisional sebenarnya ibu-ibu sudah pintar. Kadang-kadang ada yang pakai belau ya. Ya Pak Mira, kalau di Jawa nggak tahu saya bagaimana. Kalau di kampung saya diobati dibungkus nasi hangat dengan daun, ditempelkan di situ, dikasih ke anjing, pindah kepada anjing katanya. Jadi bermacam-macam. Kenapa dia sembuh juga? Karena penyakit ini kalau diobati sembuhnya seminggu pada umumnya. Kalau tidak diobati sembuhnya 7 hari gitu. Jadi self-limiting disease, penyakit yang sembuh sendiri. Jadi kalau bau B-nya bisa 7 hari cegahnya. Kalau tidak bau B seminggu kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid serta ibu-ibu yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat dan nikmatnya lah kita sampai di sini saat ini, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan banyak lagi sebenarnya nikmat yang baik kita sadari maupun tidak sadari. Kemudian tidak lupa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, yaitu yang saya hadapi sehari-hari mengenai penyakit-penyakit pada anak-anak. Pertama, saya ingin menyampaikan satu penyakit yang ibu-ibu mungkin anak atau cucunya kena, yaitu penyakit yang bengkak di lehernya. Apa namanya ya? Kalau untuk daerah kita di sini, ini setiap daerah lain-lain namanya nih. Namanya istilahnya gondongan, tapi istilah kedokterannya parotitis epidemika, yaitu bengkak di sini. Kelenjar parotisnya membengkak. Kalau ada, biasanya penularannya di sekolah. Makanya setiap hari ada aja pasien saya yang dengan penyakit ini. Mengobatinya secara tradisional sebenarnya ibu-ibu sudah pintar. Kadang-kadang ada yang pakai belau ya. Ya Pak Mira, kalau di Jawa nggak tahu saya bagaimana. Kalau di kampung saya diobati dibungkus nasi hangat dengan daun, ditempelkan di situ, dikasih ke anjing, pindah kepada anjing katanya. Jadi bermacam-macam. Kenapa dia sembuh juga? Karena penyakit ini kalau diobati sembuhnya seminggu pada umumnya. Kalau tidak diobati sembuhnya 7 hari gitu. Jadi self-limiting disease, penyakit yang sembuh sendiri. Jadi kalau bau B-nya bisa 7 hari cegahnya. Kalau tidak bau B seminggu kalau. Itu yang banyak ya. Menularnya di sekolah. Ada tidak komplikasinya? Ada, tapi tidak, tapi sangat jarang. Yaitu kalau anak laki-laki yang kena, kalau mengenai testisnya, alat kelaminnya, itu akan menyebabkan mandul. Tapi ini jarang sekali gitu. Nah, jadi ini penyakit yang juga bisa dicegah dengan imunisasi.
Apakah pasien yang sudah anak-anak yang sudah kita suntik imunisasi kena? Bisa juga. Imunisasi perlindungannya cuma 85 sampai 90%, yang 5% masih bisa kena. Nah, itu yang sering sekarang. Kemudian yang banyak juga datang penyakit, istilah awamnya virus Singapura. Entah kapan anak itu dari Singapura, tidak tahu saya, tetapi kalau sudah kena, dia datang, ibunya udah tahu aja, Pak Dokter, anak saya kena virus Singapura. Apa itu? Yaitu ada bintik-bintik merah di telapak kaki atau di kaki, ada di tangan, dan mulutnya seriawan. Itu kami dari kedokteran susah juga mengasih namanya, sebab awam sudah tahu namanya itu virus Singapura, tapi kami secara kedokteran tidak kenal itu virus Singapura, Pak. Tapi semuanya udah ngomong gitu. Nah, itu juga virus yang kalau diobati sembuhnya seminggu, kalau diobati sembuhnya 7 hari juga. Self limiting disease, hilang sendiri. Itu yang banyak datang ke tempat praktek. Jadi kami namakan penyakit itu adalah tangan, mulut, kaki. Kenapa? Karena yang kena bintik adalah tangan, mulut, dan kaki. Tak pandai kami ngasih namanya lagi, Pak Hafiz. Jadi istilah kedokterannya ditulis di situ, diagnosanya tangan, mulut, kaki, dalam kurung virus Singapura. Itu yang kedua yang ramai sekarang ya. Kemudian yang ramai lagi, ini mencret, diare. Apabila anak sudah beraannya 4 kali sehari atau lebih dengan konsistensi cair, itu definisinya sudah masuk diare. Mencret ini kalau ibu-ibu, kalau nenek-neneknya mengatakan anak kau bertambah kepandaian. Jadi kalau anak mencret itu tambah kepandaian, Pak. Kalau menurut dokter bukan tambah kepandaian, bertambah penyakit gitu ya. Salah, itu bukan tambah kepandaian, sehingga dia tidak mau membawa ke dokter. Akibatnya anak yang 1 hari tambah besok, 2 hari saja mencret, tidak cepat dibawa ke rumah sakit, bukan untuk dirawat ini, untuk dikasih penjelasan. Itu cepat sekali bisa cekung matanya, bisa cekung ubun-ubunnya, anaknya semakin lemas, ya kan? Dan berat badannya turun. Kalaulah sampai kayak seperti itu, lah susah keluar itu. Jadi anak mencret itu segera saja dibawa ke dokter, ke rumah sakit, tapi belum tentu dirawat. Kenapa? Mencret itu bisa diobati di rumah. Yang penting sekali pada pasien diare adalah memberikan oralit setiap sesudah cebok. Jadi air yang keluar waktu mencret cepat diganti dengan minum. Minum apa? Bukan air putih. Kalau air putih kemung dia. Yang diberikan adalah tanya sama ibu-ibu yang punya cucu, ada enggak cucu ibu atau anak ibu yang mau minum oralit? Tidak ada. Tidak usah neneknya saja, emaknya saja, ibunya saja tidak sanggup minum oralit. Tidak enak. Tapi kalau orang pergi naik haji, dia minum oralit enak kali, karena dia kehausan. Tapi apa penggantinya? Di rumah itu kalau ada bayi atau anak mencret, bikin air gula garam. Air gula garam itu apa sih? Mudah. Teh manis yang mau diminum Pak Lafis itu, kasih garam dikit. Itu oralit tuh. Teh manis, atau kita bikin 1 gelas air, dikasih gula 1 sendok makan, tambah garam sedikit seujung. Kalau banyak garamnya ndak lo tak minum no. Sedikit seujung pisau. Kenapa oralit? Kenapa air gula garam? Cairan yang keluar waktu mencret itu adalah air gula garam. Maka diganti dengan itu. Oralit itu air gula garam, boleh minumlah. Cuma kalau anak-anak tidak mau minum oralit itu, diganti dengan air gula garam. Untuk mudahnya saya ngomong, teh manis itu garam sedikit, itu oralit. Untuk mempermudah.
Kalau tidak pakai teh boleh saja. Itu yang mengenai penyakit mencret. Diare ini ada yang lendir darah. Hati-hati. Itu yang saya ceritain tadi itu diare biasa itu yang banyak terjadi. Itu diare yang saya katakan itu diobati sembuhnya seminggu, tidak diobati sembuhnya 7 hari. Karena dia self-limiting disease, virus, rotavirus. Kenapa? Kenapa dirawat Pak Dokter? Kenapa dikasih obat Pak Dokter? Adalah untuk mengobati komplikasi dari diare. Komplikasinya gawat. Orang banyak mengabaikan, ibu-ibu, nenek-neneknya banyak mengabaikan penyakit diare karena alasan macam-macam. Ada yang mengatakan kalau sudah cekung mata, sudah cekung ubun-ubunnya, aku anakku dek palasi. Karena palasi kok diantarkan bukan ke rumah sakit tapi dibawa ke dukun. 1 hari saja terlambat itu sudah berapa kehilangan cairan. Sangat susah perawatnya mencari pembuluh darah untuk diinfus. Infus itu gunanya adalah untuk pengganti cairan yang sudah hilang. Diperkirakan cairan hilangnya sudah 200 cc. Saya akan masukkan cairan secepatnya di rumah sakit sebanyak 200 cc juga. Sehingga mata yang cekung tadi, ubun-ubun yang cekung tadi menjadi tidak cekung lagi. Penanggulangan dengan cepat. Makanya istilah kami di kedokteran, anak yang diare kalau sudah masuk ke rumah sakit tidak boleh mati. Sampai begitunya guru ngajarin. Anak yang mencret kalau sudah sampai di rumah sakit tidak boleh mati. Makanya ibu-ibu tidak boleh berlalai-lalai, tidak boleh berlalai-lalai kalau ada yang tadi itu mencret lendir darah. Ini namanya disentri. Ini adalah gara-gara makanan. Jadi tangan yang memegang bakwan, tahu isi segala macam itu oleh orang milih-milih lalu kita beli padahal tangannya mengandung kuman disentri. Tak makan deh anak awak, makanya anak kita itu beraknya lendir darah disentri. Itu lendir darah disentri namanya. Bawa ke rumah sakit dikasih obat. Belum tentu dirawat. Anak yang dirawat itu diare itu adalah kalau dia sudah kekurangan cairan. Kalau belum kekurangan cairan, dinasihati saja supaya setiap sesudah cebok minum air gula garam atau oralin. Diare ini hampir setiap hari pada anak-anak. Kalau bayi hati-hati juga. Ibu-ibu atau kalau punya bayi, punya cucu, bayi itu kalau minum ASI itu beraknya lebih dari 5 kali sehari. Bunyinya prot katanya. Kentut pun keluar berak. Ibu yang punya cucu pasti tahu. Bayi yang dikasih ASI itu jangan disangka diare, beraknya lebih dari 5 kali sehari. Prot katanya. Kentut pun keluar berak. Itu adalah bayi sehat. Tapi kalau bayi minum susu sapi banyak penyakitnya dan 4 kali ke dokter dalam sebulan. Hati-hati. Anakmu minum susu kok, lihatlah badannya rancak. Yang tidak diomonginya cuma 1. Apa? Tapi baru baik ke dokter 4 kali seminggu. Tapi kalau minum ASI jarang ketemu dokter untuk berobat kecuali imunisasi. Itu pula hebatnya bayi minum ASI ini. ASI itu semakin dihisap oleh sang bayi semakin banjir. Tanyalah kepada ibu-ibu yang berpengalaman menyusui. Semakin sering bayinya bergantungan pasti basah-basah. Semakin jarang dia menyusu semakin hilang ASI-nya. Jangan ditandingi dengan sekarang banyak sekali bayi-bayi. Mungkin sekarang karena zaman milenial ya, ibu-ibu muda itu kalau lahiran tidak mau menyusukan anak. Datanglah anaknya dengan mukanya merah, luar biasa. Kenapa dia nak susu ambo ndak barai ya dodok? Dia tidak punya air. Sebenarnya salah. Ibu-ibu yang tidak punya air susu, yang air susunya kurang hanya 2 aja. Ibu TBC 1, ibu yang kanker 1.
Lain dari itu, ibunya pasti banjir ASINya. Kalau dihisap puting susunya oleh bayi, pasti banjir. Kalau bayi itu sudah menyusu, pasti banjir, basah-basah. Tapi kalau sudah dikasih dot-dot susu sapi, waduh, nikmatnya luar biasa. Matanya terbalik-balik ke atas karena kenikmatan minum susu sapi. Tetapi waktu dipindahkan ke puting susu ibunya, menggigit, memekik, menggigit, pura-pura tidur, dijilat-jilatnya saja. Tanya sama bayi, ibu-ibu yang punya bayi kalau tidak percaya. Kenapa? Bayi tidak bisa ngomong, tidak bisa protes, tetapi karena nikmatnya dodot tadi, waktu dikasih ke puting susu untuk menghisap, marahnya bukan main, memekik dan menggigit. Tanya kepada ibu-ibu kalau tidak percaya, hati-hati. Jadi bayi-bayi yang disusui jarang sakit, jarang sekali sakit. Tapi kalau sudah minum susu sapi, panen dokternya 4 kali sebulan datang. Saya selalu menganjurkan, itu Al-Baqarah 233 kan sudah jelas itu. Susu kan selama 2 tahun dapat diskon juga, kata Tuhan. 1,5 tahun bagaimana? Begitu hebatnya pengaruh ASI ini. Kemudian mengenai ASI itu menyimpang kita sedikit tuh. Penyakit batuk. Ini hampir tiap hari ini, Pak. Dokter itu panen rayanya gara-gara banyak yang batuk. Anak-anak batuk. Satu karena udara dingin di kamar, yang kedua karena debu, yang ketiga karena suka makanan-makanan kemasan ya tempat kayak Indomaret lah ya, swalayan. Kalau lah makan es nyo, coklat nyo, biko kadang sudahlah berbelanja, sudah tu berobat pula ke dokter, mungkin bayar parkir, bayar pula beli obat gitu ya. Tapi satu pun tidak ada ibu yang sanggup melarang anaknya makan coklat es. Lambutannya enggak, kamu ada betul. Kalau anak umurnya sudah pandai berlari-lari, batuknya lebih banyak disebabkan oleh aktivitas. Kalaulah malasanya, entah itu bersepeda, entah itu lari-lari ke sana ke sini, malam beko batuknya batuk tsunami, bergoyang sampai tidur dia tu. Kenapa? Batuk karena aktivitas, itu yang banyak. Apalagi kalau seorang anak punya keturunan, ayah, ibu, kakeknya ke atas adalah penyakit asma yang mudah kena alergi. Jadi anak-anak dalam keluarga asma kok tiup sabanta sakit, asal telangga pantang. Kalau pantangnya sudah dilanggar, sakitlah itu. Saya setiap datang Dok, tolong dinebu anak saya. Ibu, apa pantangannya yang dilanggar? Tidak bisa, satu aja yang tidak bisa. Dia bermain di sekolah kecapean. Kalau anak sudah kecapean, yang punya keturunan asma itu, pasti dia batuknya luar biasa malam-malamnya. Malam sama pagi. Termasuk pengaruh udara dingin. Kemudian ada lagi penyakit yang dari virus morbillia, yang bintik-bintik kulit. Morbili itu kalau belum diimunisasi campak umur 9 bulan. Umur 9 bulan tu anak panggil tagak bergantung, berdiri berpegangan. Ya dah, umur 9 bulan ni sedang berdiri tu akan pandai jalan tu. Di waktu itu umur 9 bulan tu anak disuntik morbili. Bisakah kena setelah diimunisasi morbili? Masih kena, tetapi ringan. Itu hebatnya, masih bisa kena, tetapi ringan gejalanya. Tetapi yang belum diimunisasi panuh badannya kesadung, panas 41, suhu badannya 41 disertai batuk yang luar biasa. Itu kalau diimunisasi. Tapi kalau yang diambil enteng, kita senang aja, aman. Tetapi kayak belum diimunisasi campak gitu. Kemudian mengenai batuk ispa ini,
ada satu yang perlu diperhatikan. Sekarang Indonesia ini nomor 3 di dunia dengan penyakit TBC. Ibu-ibu, nenek-nenek, bapaknya, ibunya sangat malu kalau anaknya dikecewain TBC. Sekarang dah ada lagi itu, Bu. Dulu tuh TBC itu penyakit malu kita kalau anak kita, cucu kita TBC. Anak saya yang dokter dua-duanya itu TBC dua-duanya. Dia dulu sekolah di TK An-Nur. Jam 11 dia pulang ke rumah sakit menunggui saya pulang. Saya dulu kerja pegawai negeri rumah sakit AA. Dari An-Nur dia berjalan ke rumah sakit. Jam 2 baru kami pulang sama-sama. Rumah sakit lah namanya. Apa yang tidak akan ada kuman? Begitulah anak saya tiap hari. Dua-duanya kena TBC. Berobat 6 bulan, alhamdulillah selesai. Jadi TBC ini kalau ada anak yang TBC, yaitu gejalanya batuknya tidak berhenti. Dalam sehari itu batuk, besok batuk, dalam seminggu batuk, tak pernah sembuh-sembuh. Sudah berobat ke dokter, saya kasih obat, belum juga sembuh. Datang lagi berobat, tidak mau sembuh. Kadang-kadang di lehernya ini ada pembesaran kelenjar sebesar kelereng. Yang kedua, dia biasanya berkeringat malam. Dia sudah pakai AC tapi tidurnya masih basah punggungnya. Itu anak TBC. Tapi yang paling penting kali saya menduga anak TBC kalau dalam keluarga itu ada yang TBC. Itu tidak bisa dihindarkan lagi. Sebab penularannya melalui sentuhan, tidak melalui makanan, tidak. Udara, asal batuk ayahnya non TBC itu jutaan kuman berterbangan di rumah itu lalu terhirup oleh anaknya. Tidak ada bapak ibu yang TBC serumah juga anak dua anak TBC itu. Kalau negatif setelah diperiksa, dia tetap makan obat 3 bulan. Makan obat TBC 3 bulan pencegahan. Jadi saya kalau dapat anak satu terpositif TBC, setelah saya periksa ronsen segala macam, keluarganya harus di screening semuanya. Dari mana ini barang? Bisa dari tetangga TBC, bisa dari pembantu TBC. Kalau ada anak yang di rumah batuknya tidak berhenti-berhenti juga menahun, dia GUB berhenti sebentar lalu sembuh sehat, sembuh sehat. Ingat itu TBC. Imunisasinya adalah bayi berumur di bawah sebulan, saya suntik di lengan kanan lalu berbekas. Tak ada yang tak berbekas. Artis pun kalau kalian lihat lengannya, kalau bajunya KTB pasti ada bekas. Itu adalah BCG itu. Semuanya disuntik, tidak ada yang tak berbekas. Itu suntik anti TBC. Nah, sekarang kenapa TBC di Indonesia merajalela? Jawabnya mudah aja. Yang diobati ibunya, anaknya tidak diperiksa. Yang diobati anaknya, yang lain tidak diperiksa. Kenapa? TBC itu penyakit kotor, kumuh itu Pak Dokter, malu kalau ada orang kan TBC. Tidak. Saya sama pasien selalu saya bilang, ini foto anak saya, dia dokter dua-duanya. TBC dua-duanya kok, tapi karena salah saya. Tak malu saya anak saya TBC. Ya kan? Nah, itu diimunisasi dengan BCG namanya di bawah umur sebulan. Kemudian sebenarnya ada topik yang paling bagus kalau masih diberi kesempatan saya. Begini, saya ini sejak tahun 91 anak yang baru lahir itu saya yang pertama kali menyelamatkannya, menyedot lendirnya, membantu pernapasannya. Ya kan? Entah berapa lagi kelainan bayi baru lahir yang saya hadapi. Dalam 2 bulan ini ada yang kayak monster. Matanya menonjol keluar, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, yang ada kepalanya aja. Saya foto kayak monster. Kenapa? Hati-hati.
pengantin barukah, menantu barukah? Hati-hati. Bagaimana judulnya nanti kalau saya mau adalah bagaimana kita supaya mempunyai bayi lahir sehat dan tidak cacat. Bu, kalau dapet dan serupa mau cerituan, baru beberapa hari yang lalu kepalanya tidak sampai sebesar tinju saya. Apa kata ayahnya? Pak dokter, jangan buat pacar lian dulu kamandi nyulai. Bayinya beratnya 1,1 kilogram, kepalanya tidak sampai sebenarnya. Ada sefoto nih. Banyak sekali kelainan-kelainan bayi baru. Padahal seorang pasangan suami istri yang diharapkannya waktu istrinya hamil, waktu melahirkan, aduh sehat ya, nangis ya, gini ya, banyak sekali yang diharap. Kalau dapat laki-laki ya, gitu ya. Tapi bagaimana kalau yang lahir itu seperti yang saya ceritakan? Itu nanti saya kasihkan. Judulnya adalah persiapan ayah ibu untuk lahirnya anak sehat dan tidak cacat. Ini penting sekali. Di mana mulainya? Waktu hamil 3 bulan itu sudah hati-hati. Nanti saya ceritain. Karena saya ingin menceritakan ini karena baru kemarin sudah lahir pula bayi cacat. Teringat oleh saya bahwa pasangan-pasangan itu kalau perlu nanti Pak Amir, judul-judul yang begini itu ada pengantin baru kah di situ? Atau ada ibu yang sedang hamil kah? Karena penting sekali. Penting sekali. Saya kalau melihat bayi baru lahir itu Pak, kasihan kita. Tidak usah jadi. Ada malah bayi cantik sekali bayinya, ibunya orang Sunda cantik juga, bayinya cantik sekali, lahir dengan kedua kaki tidak ada. Jadi sampai paha itu ada bintik sebesar kelereng 2. Begitu bahayanya kalau kita tidak siap-siap menjadi ibu bayi. Hati-hati gitu. Saya karena sudah banyak kali yang aneh-aneh, saya jadi ingin untuk menyampaikan ibu hamil pengantin baru itu harus hati-hati dalam masalah apa supaya bayinya sehat dan tidak cacat. Saya tanya sama ibunya, sama ayahnya, enggak, ke ibunya lah tanya biko Pak dokter. Waktu saya tanya kepada ibunya, di waktu itu ibunya membukakan rahasia kepada suaminya. Kenapa tidak ada kakinya bayi secantik ini? Karena dia minum obat penggugur kandungan yang tidak diketahui oleh suaminya. Tapi di hadapan saya itulah terbuka semua. Tapi sampai detik ini bayinya, anaknya udah besar anaknya, bagus-bagus saja. Karena dia pakai kaki palsu. Jadi itulah beberapa penyakit yang harus yang saya coba menyampaikan. Kalau ada ibu-ibu bertanya silakan. Mudah-mudahan ceramah-ceramah begini banyak manfaatnya bagi kita ya Pak Amir ya. Ini terkait yang disampaikan pertama tadi Pak, ini ada gondong tadi kalau di leher ya. Tapi ini ada kasus semacam benjolan atau tiroid yang berada di pangkal leher atau tepatnya masih di atas dada menjelang pangkal leher. Benjolan ini kalau menurut ini ahli bedah memang sebaiknya dibedah, dioperasi. Cuma ada yang menyarankan juga di biopsi saja dulu untuk mengetahui unsur apa yang terkandung sehingga pengobatannya tepat. Nah, dari antara dua opsi tadi Pak, mana yang lebih kita utamakan, biopsi atau bedah dulu gitu? Ya, sebenarnya begini, saya tidak menjelaskan di sini, salah saya. Pembengkakan di leher tidak selalu gondongan, ya kan? Sekarang kita mendiagnosa gondongan Pak Amir karena sedang ramai. Mudah. Kalau orang musim demam berdarah, lalu ada orang demam, kita pasti curiga demam berdarah. Kalau ada orang musim gondongan, kalau ada bengkak di sini, saya pasti berpikir pertama adalah gondongan. Ada pembengkakan apa di sini selain gondongan? Namanya adalah tumor di vertis.
macam-macam, bisa ganas, bisa ini, Hodgkin, macam-macam namanya. Kadang-kadang. Tapi Pak Amir, pemeriksaan ini tidak satu saja. Dia harus disokong oleh pemeriksaan darah. Tidak bisa kita ponis. Saya bisa memponiskan anak-anak yang kena, tidak orang dewasa. Ini gondongan. Kenapa Pak Dokter? Karena sedang musim. Lalu saya tanya, ada teman kamu yang seperti ini? Ada. Tegaklah diagnosa. Teman aku di sekolah ini juga Pak Dokter. Bagaimana kalau mau lari lagi? Cerita Pak Amir tidak sama dengan ini. Ya kan? Jangan-jangan ini dewasa ya. Kalau dewasa jarang kena gondongan karena daya tahan tubuhnya tidak bisa lagi ditembak oleh gondongan, kuat. Tapi kalau anak-anak satu kelas itu bisa kena semua. Batuk satu, kuman berserakan dari gondongan, lalu kena yang lain. Satu kelas kena. Nah, ada satu yang khas di penyakit gondongan ini. Kalau dia minum jus kasturika, sankiskah, asamkah, pasti dia berteriak keras, memekik karena sakit. Khas sekali. Jadi kalau ada yang bangka di siko, tes dulu pakai minum jus kasturi jadi, sankis jadi, minum. Sekali teguk dia memekik. Itu kehebatannya gondongan. Sakitnya Bu, entah kenapa ini hubungannya, tetapi minumnya di sini, bengkaknya di sini, kok sakitnya luar biasa. Jadi dokter bedahnya banyak lagi pemeriksaan lain Pak. Tapi sebegini instan, dia maunya instan. Kalau aku biopsi nanti, ganas atau tidak. Kalau ganas gimana? Mau dioperasi? Kalau tidak ganas gimana? Mau dioperasi juga? Tolong ada pemeriksaan darah yang kami nyokong. Apakah itu Hodgkin disease? Ada penyakit ganas Pak, namanya Hodgkin disease pada anak-anak. Tetapi anak ini bisa kita diagnosa diferensialnya adalah anakku nak sekolah, ada kawan yang kena atau tidak. Itu yang penting. Dokter bedah selalu berpikir seperti itu Pak. Kalau sudah nama bengkak, biopsi. Nanti kita bawa dokter bedah sini, suruh dia ngasih ceramah nanti kan. Enak sekali itu. Ada lagi ibu yang mau tanya? Ya Pak. Jadi kalau zaman dulu tidak ada imunisasi, hanya sekali saja cak. Ya, ini aja. Ya. Sekarang dia kan udah dewasa enggak? Ini udah lama yang begini nih Pak, yang garis 2 ini. Iya, ini cacar itu. Iya, maksudnya kalau dulu tidak ada imunisasi tapi sehat sampai sekarang gitu maksudnya Pak. Iya. Kalau anak-anak zaman sekarang kalau tak imunisasi sakit. Betul loh Pak. Cara berpikir kita memang bisa begitu. Iya. Dulu penyakit kanker kok ndak ada. Ya Pak ya. Penyakit HIV kok ndak ada. Penyakit ndak ada. Dulu penyakit biasa-biasa saja dan bisa dimantra-mantra. Ya kan, ambil daun ini puas selesai dulu. Nah sekarang kok sebanyak ini jenis penyakit? Karena sebanyak ini pula pola hidup kita sudah berubah. Kalau kita hidup seperti yang dikatakan Bapak ini, kita tak perlu mikir Pak soal yang saya ceritain ini, ya kan? Tetapi karena pola hidup kita sudah berubah, kanker itu kenapa ada ya? Dulu tidak ada. Dulu orang bacacan, cacar nemu Pak. Itu nana ada dulunya. Selesai, tidak ada orang sakit-sakit deh. Saya ingin cerita dikit. Kenapa orang dulu tidak sakit-sakit? Saya sering bercerita ini sama kawan-kawan. Dulu wak makan batana jopariu tanah. Kita dulu makan nasi mengepul karena di tanah, bukan di dinding. Tidak ada magic dulu, ya Pak ya. Ini pengaruh semua yang saya ceritain ini Pak. Dulu kita tidak pernah makan makanan kemasan. Ambo kalau pulang ranggai ambo dari pasar ambo makan kue mangkuk. Iya betul ya. Yang warnanya merah ada, coklat ada, putih ada. Tidak ada yang makan sekarang. Sekarang saya ingin mengatakan begini. Ikan sarden cheese dalam kekaleng tidak busuk. Kenapa?
Pasti ibu pandai jawabnya sulam. Kelapa itu di dalam kotak, air kelapa itu koko, apa namanya, hidrokoko. Indah busuk doh, dijual orang. Kenapa? Ibu pasti jawabnya tahu. Pasti tahu ibu jawabnya. Itu yang menyebabkan penyakit pola dari tubuh kita ni sudah digerogoti oleh hal-hal seperti itu. Air susu dalam kotak yang diagian ke anak awak, entah itu Milo, entah apa segala macam, ada tak nak busuk? Ada dong, minum dah nak. Itu yang menyebabkan penyakit itu banyak aneh-aneh, Pak. Maka muncullah penyakit sekarang yang namanya autis kah, yang namanya ADHD. Ini belum saya cerita lagi autis ni, belum cerita ADHD lagi ni kan. Atau hiperaktif. Anak nang kerajonya pai berlari ke situ, tidak kontrol. Sudah tu lari kemari, sudah lari kemari, tidak fokus dia, entah manga-manga. Itu ADHD nama anak. Ada tu anaknya di rumah hiperaktif. Jadi pola makan, Pak, akan terjawab. Cubalah awak hidup bantu di kampung balik. Saya sering mengatakan ini kepada keponakan saya, istri saya. Batanaklah awak balik jumpa awak kecemu. Kenapa? Nasi yang mengepul itu kalau diagih lado matah tumbuh jo bawang jo tomat, enak dah. Luar biasa, Pak. Tak perlu cari macam-macam lagi. Nasi sudah mengepul, ya kan? Ditaruh di piring, taruh sambal yang digini-ginikan oleh istri itu. Bukan main, Pak, rasanya. Kenapa itu tidak ada sekarang? Kok yang kita kejar-kejar yang aneh-aneh juga? Ada namanya pizza, ada namanya spaghetti, ada Holland bakirai, macam-macam lah. Itu yang dikejar anak-anak gini tuh. Ya kan? Nah, jadi jawabannya jelas itu, Pak. Pola makan kita dan pola hidup kita sudah mengganggu keseimbangan di tubuh. Awak makan dulu yang segar-segar, Pak. Pucuk ubi ambil itu. Minta ke orang. Awak meminta dulu. Pak Amir, kita tak beli sayur dulu, Pak Amir. Tolong pucuk ubi ke dua dipatahnya. Dia bilang 2 tapi dipatahannya 5, ya enggak? Enaknya bukan main. Sekarang luar biasa. Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Jadi nanti insya Allah kalau masih ada kesempatan, bagaimana bayi lahir sehat dan tidak cacat. Bawalah minantu, ada pasangan baru segala macam kemarin itu. Para benar untuk itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.